Peserta terakhir pidato tadi ya. Ya, hanya melengkapi tadi ilmunya udah banyak lah. Saya lihat ibu matanya udah 5 watt. Ya. Ibu sehat ibu, alhamdulillah. Saya orang sini asli bu, orang Daru asli. Dulu di sini sawah produktif, kampung Bulak Nangka tempat mengembala kebo. Jadi tahu percis sebelum ada Perum. Jadi ngaji di sini kalau ibu dengar suara saya setiap malam Ahad sini nih di musola ya. Inilah orangnya. Mungkin ibu suka dengar ya. Ini prolog aja bu ya. Saya tak kenal maka tak sayang. Oyon Sahroni. Rumah di yang punya yayasan Paud Quran Darul Islam sama madrasah di sini. Ibu bapak itu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara saya Ustadz Asep yang saya banggakan, guru kita bersama di sini, juga yang terhormat Ustadz Rafika yang membimbing anak-anak kita di sini. Ada Ustadz Sapar, Pak RT. Nah ya, Pak RT rajin ngajinya kalau malam Ahad. Rajin datang. Alhamdulillah. Bapak-bapak, para tokoh Pak Dwi, ibu-ibu semuanya, ya kelihatan saya bu. Alhamdulillah. Yang saya nggak sebutin namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat takjim saya kepada saudara-saudara saya. Halo ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempertemukan saya dengan warga di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekarang masih bulan Maulid bukan? Hah? Udah bulan apa sekarang? Kalau Sunda silih mulut, kemarin mulut, sekarang silih. Kalau dinasionalkan Robiul Akhir, bahasa Inggrisnya silih mulut. Ya Allah ya Robi, sudah lewat bulan Maulid. Karena saking cintanya kita kepada Nabi Muhammad, tetap orang Islam tidak dibatasi dengan bulan mauludnya memperingati maulid. Di luar maulid juga melaksanakan maulid karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kenapa sih kita mengadakan maulid? Kenapa kita cinta banget sama Rasulullah sampai kita berkorban? Tadi kata Ustadz Asep, ayo kita kumpulin yang punya makanan, yang punya dana, terus kumpul-kumpul dalam rangka satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau kita cinta kepada Rasul kita, Nabi kita, apa benar Nabi kita cinta sama kita?
kalau sudah saling mencintai, insya Allah dipersatukan. Kita cinta sama Rasulullah akan dipersatukan oleh Allah dengan Rasulullah. Bukti bahwa Rasul kita cinta kepada kita. Rasul kita menjelang beberapa bulan sakit panas, panasnya bertambah-tambah. Akhirnya Rasul kita beberapa hari tidak mampu berdiri dan tidak bisa mengimami sholat berjamaah. Masya Allah. Akhirnya karena kangen sama sahabatnya, kangen dengan saudara-saudaranya, bilang, hai Fatimah, datanglah kau ke masjid, bilang Bilal suruh ke sini. Fatimah berangkat ke masjid Bilal, seorang Bilal yang kulitnya hitam legam tetapi suaranya luar biasa. Dipanggil Bilal, ada apa ya Rasulullah? Saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya, sahabat saya ingin mengimami sholat, papahlah saya. Halo ibu, halo bapak, halo. Rasulullah dalam kondisi sakit ingin sholat berjamaah. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah, nilai sholat berjamaah berbeda dengan sholat sendiri. Tentunya bagi kaum bapak, Rasulullah bilang sholat satu di rumah hanya satu nilainya dibandingkan dengan ke masjid atau ke mushola. Sholatul jamaah afdalu bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah jauh berbeda bandingannya 1 dengan 27 derajat. Halo ibu, cinta sama suaminya, ingin suaminya diaku sebagai umat Rasulullah. Kalau ada azan di masjid musola, bapaknya ingetin, bapak kemarin kita mulu dan katanya cinta Rasul, tuh buktikan kalau cinta Rasul. Rasul nyuruh sholat berjamaah pahalanya berbeda. Ingetin tuh bapaknya, matiin TV-nya. Ayo ibu, kalau subuh pak tuh udah azan as-salatu khairum minan naum. Pak tuh kata Ustaz bahwa kalau sholat subuh berjamaah maka pahalanya, ganjarannya seolah-olah dia sholat sunnah semalam suntuk. Bu, bapak, pernah nggak kita sholat sunnah semalam suntuk? Saya sendiri nggak pernah. Tapi dengan sholat subuh berjamaah maka seolah-olah mendapat pahala sholat sunnah semalam suntuk. Karena pahalanya besar sholat berjamaah sholat subuh, maka juga tantangannya besar. Apalagi sekarang musim penghujan, udah rintik-rintik, oh pak bangun pak. Akhirnya bapaknya bukan bangun, ditarik selimut terus. As-salatu khairum minan naum. Cepetan pak, nanti baru juga azan. Pak tuh azan selesai, komat juga belum. Pak itu udah komat, baru rakaat pertama. Pak ini sholat subuh cuma 2 rakaat, besok juga ada lagi sholat subuh. Tuh dia. Maka ibu bapak, dalam rangka sholat subuh berjamaah yang paling benci adalah setan. Apa setan? Karena dia ingin mendapat teman di neraka. Setan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya, merayu supaya orang tidak melangkahkan kakinya ke masjid dan ke musola. Apa kata setan? Dikencingin tuh kupingnya dengan harapan biar azan tidak terdengar. Halo ibu, sholat subuh sekarang kita jam berapa ya? 4.15. Tahu-tahu bangun jam 6 aja. Kok nggak ada yang azan nih? Di Al-Hikmah kok di masjid nggak ada yang azan? Taunya azan ada, tapi karena kuping kita dikencingin oleh setan, akhirnya tidak terdengar. Tidak hanya seperti itu setan, dalam rangka merangkul jamaah, dalam rangka mencari teman sebanyak-banyaknya, apa yang setan lakukan? Diikat kita. Maka tak heran ketika kita mau bangun seolah-olah gerak susah, apalagi bininya udah ngelonin terus.
Susah. Kenapa? Diikat oleh setan. Tidak hanya gitu, setan ngusap, lailit tawilun, malam masih panjang, malam masih panjang. Akhirnya kita karena masih panjang, masih banyak, tertipu rayuan setan. Akhirnya tidak sholat subuh atau subuh kesiangan. Diintip oleh anaknya, Pak, Mah, itu bapak sholat apa ya? Sholat duha. Oh, duha, iya Pak, Bu, tapi sholat duha kok pakai kunut ya? Oh, itu duhanya pakai kunut. Versinya mahjab siapa? Itu dia. Ibu dia, ini dia. Kalau cinta sama Rasulullah, cinta sama suami, cinta sama anak laki-laki, ingatkan pentingnya sholat berjamaah. Satu langkah menuju tempat ibadah, satu langkah itu pula dihitung oleh Allah, oleh Rasulullah, derajatnya dinaikkan, dan satu langkah itu pula dosa-dosanya digugurkan. Semakin jauh ke tempat sarana ibadah, semakin banyak langkah, semakin banyak derajat yang Allah berikan, semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memaksakan diri dipapang oleh Bilal. Rasulullah imam sholat subuh, bacaannya pendek. Pak iza amama ahadukum palyukhafif. Kalau kamu jadi imam, bacaannya yang pendek-pendek ya, kata Rasulullah. Kita kan beda nih sama kita. Kalau kita Ustaz Asep ya, Ustaz Sakiran kalau imam nih, biar dibilang keren seorang hafiz, bacanya yang panjang. Bacanya kalau paling pendek sabihis misalkan. Kemudian Al-Baqarah. Kenapa nggak boleh surat Al-Baqarah? Karena nggak hafal. Kita kadang begitu. Padahal kalau panjang, Allahu Akbar, wah imam panjang dah urusannya dah. Mana kereta naik jadwal jam 5 lagi, ketinggalan. Wah, mana sakit perut lagi. Macam-macam. Maka karena Rasulullah tahu aspirasi umat, tahu aspirasi jamaah yang tua, yang punya keperluan dan sebagainya, maka kalau jadi imam, kata Rasulullah, bacaannya jangan terlalu panjang, yang pendek-pendek aja. Halo, imam bijaksana, kalau sendiri di rumah monggo silahkan. Kita kan kebalikan. Kalau imam di tempat ibadah panjang, kalau di rumah inna a'toina kul huwallahu. Kalau di rumah cepat gerakannya, terus ekspres kayak kereta. Dulu pun di Daru ada kereta langsam, ada kereta ekspres. Kalau langsam itu penuh sampai ke atas, tetapi kalau ekspres karena cepat, di Daru nggak berhenti. Stasiun Daru terkenal adalah stasiun Kandang Embe. Kenapa? Karena Embe di situ tempat tinggalnya Embe. Ada namanya Embe Beken, saya hafal. Namanya Embe Beken, betah benar di situ. Makanya ada kotoran Embe di situ. Kereta-kereta yang eksekutif nggak berhenti karena stasiun nggak diakui Daru itu. Bapak sekalian, inilah kita. Rasulullah setelah imam, akhirnya Rasulullah berdiri di depan jamaahnya. Hai saudara-saudaraku, apakah saya sudah menyampaikan tentang nilai-nilai agama Allah? Jamaah bilang, sudah ya Rasulullah. Alhamdulillah, saya sudah menyampaikan. Hai jamaah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saya sepertinya tidak akan lagi lama lagi membersamai kalian. Sebelum saya nanti dijemput oleh Allah, saya takut disidang di hadapan Allah. Hari ini siapa di antara kalian yang pernah saya lukai, yang pernah saya zolimi? Hari ini silahkan tunaikan balasan itu, daripada saya nanti dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sahabat termenung diam. Kenapa? Karena semua yakin sahabat Rasulullah tidak pernah berbuat salah. Tadi kata bocah tuh, anak-anak sidi, tabligh, patona, benar, Al-Amin tidak pernah berbuat salah. Tadi ada yang bilang anak-anak sabar. Masya Allah, semuanya tertunduk.
Rasulullah, hai sahabat-sahabatku, kalau kasihan kalian kepada aku, cinta kepada aku, daripada saya didakwa di hadapan Allah, selesaikan urusan kita di dunia. Saya tidak mau membawa urusan dosa di dalam kubur, kata Rasulullah. Saya nggak mau, diam semuanya. Ada di tengah-tengah itu sahabat yang berdiri, saya ya Rasulullah. Semua sahabat melirik sama orang itu. Di hatinya bergumul, siapa nih dia? Berani benar. Rasul, saya mau bertanya, apakah ini termasuk hutang atau tidak? Kalau ini termasuk hutang sesuai tawaranmu, saya akan tagih hutang. Kalau ini bukan hutang, saya akan abaikan. Hei Ukasah, sahabatku namanya Ukasah. Apa kejadian itu? Begini Rasul, ketika dalam satu peperangan engkau menaiki kuda mau berperang, memimpin pasukan berperang, engkau pegang pecut, engkau memecut kuda, pecutan ke belakang, ternyata pecut itu mengenai tubuh saya, kata Ukasah. Ya Rasul, itu termasuk hutang atau tidak? Kata Rasul, ya Ukasah, itu termasuk hutang. Rasul, kalau itu termasuk hutang, karena engkau tadi meminta untuk membayar hutang itu, saya akan bayar. Ya Ukasah, karena engkau telah memukulku, karena engkau tidak, kalaupun engkau tidak sadar, saya akan memukulmu dengan pecutnya. Semuanya jamaah geleng kepala. Hei Bilal, Rasul manggil, ada apa ya Rasulullah? Ambil pecutku di rumah ke anakku Fatimah. Bilal pergi datang ke Fatimah, ya Fatimah, mana pecut ayahmu? Ini hai Bilal, ada apa? Bapakmu akan dipecut oleh Ukasah karena bapakmu dulu pernah memukul Ukasah kalaupun tidak sadar. Apa kata Ikhwan? Ya Bilal, bapakku sedang sakit panas. Saya enggak tega kalau bapakku yang tercinta dipukul oleh Ukasah. Saya saja yang dipukul oleh Ukasah, saya Fatimah anaknya. Apa kata Bilal? Fatimah, engkau benar cinta bapakmu, tapi ini urusan bapakmu dengan Ukasah. Diambillah pecutnya, diberikan ke Rasulullah. Kemudian pecutnya itu diberikan ke Ukasah. Silahkan Ukasah, di bagian mana kau kena pecutku? Kata Ukasah berdiri, ya Rasulullah, ketika engkau memecutku, kalaupun engkau tidak terasa, posisi engkau bukan di mimbar tapi sama sederajat, lalu engkau harus turun dari mimbar. Semua jamaah geleng kepalanya, orang kurang ajar. Akhirnya Rasulullah pelan-pelan dipapah oleh Bilal turun dari mimbarnya. Ini Ukasah mendekat Rasul, mendekat. Semua orang geleng kepala, mau dipecut bapak sekalian. Maju ke depan. Siapa sahabat Rasulullah yang senior? Abu Bakar Siddiq plus mertuanya, sahabat yang paling bijaksana dan senior. Hai Ukasah, saya lama bergaul dengan Rasulullah. Rasulullah adalah kecintaan saya, semua kekayaannya saya berikan kepada Rasulullah untuk memperjuangkan agama Islam. Daripada kecintaanku kau pukul, saya rela pengganti Rasulullah dipukul olehmu. Saya tidak ridho Rasul kecintaan saya dipukul olehmu. Langsung dihadang oleh Abu Bakar Ukasah. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar sahabatku, terima kasih, tapi ini adalah urusanku dengan Ukasah, tidak bisa diwakilkan. Duduklah hai sahabatku Abu Bakar. Abu Bakar duduk dengan menangis, nggak tega melihat junjungannya mau dipecut, dipukul, mau dipucut lagi, langsung dihadang oleh siapa? Preman padang pasir. Yang insaf siapa? Umar bin Khattab.
Ukasha. Semua di Mekah tahu bahwa saya adalah preman, tidak terkalahkan oleh siapapun. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya bunuh orang yang masuk agama Islam. Saya benci orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Tapi setelah saya masuk Islam, saya cinta dengan Islam, cinta dengan Rasulullah. Siapapun yang menyakiti Rasulullah, langkahi dulu mayat saya. Preman yang insaf. Umar bin Khattab berdiri tegak, langkahi dulu mayat saya. Apa kata Rasulullah? Umar, duduklah Umar sahabatku, duduklah, inilah urusanku dengan Ukasha. Ukasha cepat, Ukasha cepat. Mau dipejutkan, ada bocah yang kecil-kecil lari, laki-laki lari ke depan. Paman, paman, jangan pukul kakekku. Kakekku cinta dengan kami, kakekku sayang dengan kami. Jangan pukul kakekku yang sedang sakit. Kami saja berdua, cucunya yang engkau pukul. Itulah dia Hasan dan Husain. Anaknya siapa, Ibu? Hah? Hasan Husain anaknya siapa? Sayyidina Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Anak yang lucu benar. Kasihan dengan kakeknya yang mau dipukul. Akhirnya, nah cucuku, duduklah anakku, duduklah cucuku. Ini urusan kakekmu dengan Ukasha. Semuanya diam tertunduk, matanya pada menangis semuanya. Kecintaannya mau dipukul. Akhirnya Ukasha, silahkan Ukasha cepat. Ya Rasulullah, ketika engkau memukulku, kalaupun kau tidak sadar, pukulan itu, pucut itu kena kepada dadaku. Kondisi itu saya tidak pakai baju. Lalu buka bajumu. Sahabat semuanya bilang kepala, kurang ajar nih Ukasha. Pelecehan ini, penghinaan. Rasulullah suruh membuka bajunya, semuanya bergumul. Ukasha kurang ajar, Ukasha kurang ajar. Tenang sahabatku, tenang, tenang. Ini daripada saya berurusan dengan Allah nanti dalam kubur, saya selesaikan dengan Ukasha. Ukasha sudah saya buka ini. Dibuka kancingnya yang pertama, yang kedua, subhanallah, keluar pancaran sinar dari tubuh Rasulullah, wanginya yang semerbak. Setelah keluar wanginya yang semerbak, keluar cahaya dari tubuh Rasulullah. Akhirnya Ukasha melemparkan pecutnya. Yang dia lakukan adalah menubruk, mencium dada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya lakukan dalam rangka saya cinta kepada engkau. Engkau Rasulullah tidak pernah berbuat salah kepada kami pun kepada saya. Engkau tidak pernah memecutku. Ini saya lakukan adalah saya ingat dengan omonganmu. Siapa dari sahabat-sahabatku yang menyentuh kulitku, maka diharamkan masuk ke dalam neraka. Ingat itu, omongan itu ya Rasulullah. Saya ingin masuk surga bersamamu. Saya enggak mau masuk neraka. Ini saya lakukan karena saya ingin menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Menangis Ukasha, semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Bergemuruh. Ibu bapak, kita tidak sejaman dengan Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa menyentuhnya, dan tidak mungkin kita bisa menatapnya. Yang kita lakukan dalam rangka cinta kepada Rasulullah, ingin masuk surga bersama Rasulullah, diantaranya adalah kita mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah. Panas Rasulullah, kembali ke rumahnya, dipapah lagi, makin panas, makin panas. Datanglah tamu, tok 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 tok. Sebelumnya Rasulullah berpesan, hai Fatimah, bapakmu mau istirahat. Kalau ada tamu bilang, ya bapakmu lagi mau istirahat, penyakitnya nambah kambuh. Iya Pak,
ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka, maaf Pak, Bapak lagi istirahat, kondisi sedang kurang sehat. Katakan ke bapakmu, bilang saya yang datang. Dipelototin tuh Fatimah. Namanya perempuan dipelototi oleh orang yang tinggi besar, menggigil takut. Akhirnya bilang ke Rasulullah, Bapak ada tamu, sudah saya cegah nggak boleh masuk, tapi dia bilang katakan saya yang datang. Siapa itu Pak? Anakku, itulah utusan Allah yang akan memisahkan manusia antara ruh dengan jasadnya. Dialah malaikat Israil. Masya Allah. Rasulullah dipapa, masuklah Israil. Ya Rasulullah, saya dapat tugas dari Allah untuk menjemput ruhmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau ini sudah urusan Allah, perintah Allah, saya ikhlas. Tapi hai malaikat Israil, mana sahabatmu malaikat Jibril? Saya akan mau bertanya ke Jibril. Datang diutus Jibril, hai Jibril, saya ikhlas dijemput ruh oleh Allah, tapi kalau saya nanti masuk surga, kaifa ummati, bagaimana dengan umatku ya Jibril? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku sepeninggal saya nanti? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, inna abwabas sama qad futihat wal malaikatu saffan sufufan yang taziru liruhika. Ya Rasulullah, ada pesan dari Allah bahwa malaikat di langit sudah berbaris menunggu ruhmu yang akan dibawa oleh malaikat Israil untuk ditempatkan di surga. Terima kasih Jibril atas perhatian dari Allah. Bagaimana dengan umat saya nanti? Tanyakan kepada Allah, bagaimana dengan umat saya? Bagaimana? Aina umati, di mana umatku? Ada pesan dari Allah. Apa kata Allah? Ini haram tu zannah ala min sa'aril umam hatta tadkhulu ummatuka. Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ini haramtul jannah ala sa'iril umam, saya haramkan surga kepada umat-umat sebelum kamu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, umatnya zamannya haram masuk surga. Hatta yadkhulu ummatuka, sebelum umatmu masuk ke dalam surga. Subhanallah, kita umat terakhir tapi mendapat fasilitas yang masuk ke surga paling duluan, nanti umat lain. Itu Rasulullah saking cintanya kepada kita, kita jadi umat pilihan. Wajar Rasul cinta sama kita, wajar kita cinta kepada Rasul. Ibu, kalau cinta kepada seseorang, kita ingat, ayo flashback memori kita dulu sama mantan kita, sama istri atau suami. Ingat terus kan? Mau pindah ke Daru, waduh, ingat terus. Sementara istri masih di Jawa, ingat terus. Kenapa belum pindah ke Daru? Rumahnya belum selesai, masih direhat, ingat terus. Karena ingat terus, dapat sebulan dijemput terus, diingat-ingat, ingat terus.
Tidak hanya ingat disebut-sebut, oh my darling, I love you for long time, I never lost to you. Lama nggak ketemu, hai nggak ketemu, disebut-sebut terus tuh. Mau ke WC disebut, keluar dari toilet disebut, mau tidur, bangun tidur. Kenapa? Cinta sama mantan istri kita, cinta sama mantan suami kita. Bu, Pak, sama halnya kalau kita cinta sama Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harus nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, alias banyak-banyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa diiringi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli muzammilin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu salawat banyak variasinya. Ada yang lagu begitu macam-macam, paling rendah, paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak, saya emang nggak pakai Sayyidina, boleh Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan mau senang yang kayak seperti apa. Banyak sholawat di zikir pagi dan petang, minimal 10 kali pagi, minimal 10 kali sore baca sholawat, karena kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, bukti cinta kita kepada Rasulullah dalam acara Maulid Nabi, banyak sholawat. Yang kedua, ibu bapak sekalian, buktikan bahwa kita cinta sama Rasulullah. Yang kedua adalah ibu bapak, hello, ibu bapak suka ngasih warisan. Warisan apa? Hutang. Ya, misal nih ibu bapak kita di kampung nih, di Garut nih, punya sawah, punya kebun nih buat anak saya, ini 100 meter, ini 100 meter, oh, ini bungsu rumah nih. Kenapa? Karena orang tua cinta sama anak-anak. Anak dalam rangka cinta sama orang tua yang ngasih warisan, apa yang anak-anaknya lakukan terhadap warisan itu? Dijual apa dijaga? Dijaga apa diperebutin? Ayo ibu, banyak di saya di Daru nih gara-gara warisan berebut, main bacok. Tuh dia. Ya. Yang terbaik warisan itu dijaga. Sama halnya ibu bapak sekalian, kalau kita cinta sama Rasulullah, jaga warisan Rasulullah. Hello, Nabi kita ngewarisin harta yang banyak apa enggak? Ngewarisin kekuasaan apa enggak? Ngewarisin investasi enggak? Enggak, karena Rasulullah punten dalam kehidupannya enggak punya apa-apa ibu. Bu, saking Rasulullah enggak punya nih bu nih, kalaupun pengusaha yang sukses, Rasulullah ketika dalam sholat berjamaah bu, Rasulullah imam, itu sahabat-sahabatnya kalau Rasulullah ruku, ada suara ngaduk kerk gitu di perutnya nih. Bangkit dari ruku, Allahu Akbar, kerak lagi, sujud kerak lagi. Jamaah pada heran nih, Rasulullah ada suara apa ya? Nanya setelah sholatnya, Rasulullah, kalau engkau dalam gerakan sholat kok ada suara kayak batu-batu gitu, ada sentuhan, ada gesekan-gesekan apa ya Rasulullah?
sehingga mengganggu konsentrasi kami, kehusuan kami. Ada apa ya Rasulullah, ceritakan. Dibukalah punten, diangkat sor bajunya, jubahnya, di perutnya ternyata punten, di dalam perutnya, bukan di dalam ya, di depan perutnya ada batu-batu kerikil yang diikat dengan sorbannya. Kenapa? Seolah-olah Rasulullah perutnya enggak kental, enggak kecil, seolah-olah gendut, seolah-olah kenyang makan, padahal enggak makan makan. Semuanya kaget. Ya Rasulullah, kenapa engkau ini lakukan ya Rasulullah? Saya mau belajar prihatin, saya mau belajar puasa. Rasulullah, saya Utsman, saudagar paling kaya di Mekah, pengusaha yang sukses. Kalau engkau minta seluruh kekayaan untukmu ya Rasulullah, saya akan berikan. Jangan kau lakukan seperti itu ya Rasulullah, kami enggak tega. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya juga pengusaha sukses. Bilang ya Rasulullah, semuanya begitu bilang. Rasulullah bilang, hai sahabat-sahabatku, terima kasih atas perhatiannya. Ini saya lakukan, saya mau belajar prihatin. Maka Rasulullah berdoa, doanya yang saya tidak pernah tiru. Mungkin ibu bapak juga nggak mau niru doa Rasulullah ini nih. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan hidup saya ini miskin. Wattawafani miskinan. Wafatkan saya dalam kondisi miskin. Wahasarni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Kumpulkan ya Allah di surga ini nanti bersama saya dengan orang-orang yang minta miskin Rasulullah. Maka dalam sejarah tidak ada warisan harta Rasulullah yang banyak. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Ini Rasulullah. Pak, beda dengan saya, beda dengan kita. Doa kita adalah Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu agnina. Tuh kalau habis Jumat tuh, berikan saya kekayaan. Kita juga berdoa, Allahumma rizqna muta'abatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa minta rezeki. Kita juga sholat duha, wa in kana rizqo bis samai fa'amilhu ya Allah. Kalau rezeki saya di langit turunin ya Allah. Wa in kana rizqo bis samai fa'amilhu. Kalau rezeki saya ada di bumi, keluarin ya Allah. Wa in kana qalilan fakasiru. Kalau rezeki saya dikit, banyakin ya Allah. Kalau rezeki saya baidang fakoribu, kalau jauh deketin ya Allah. Kalau susah, mudahkan ya Allah. Itu doa kita. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup berkekurangan. Maka kata Rasulullah, kadal fakro ayakunal kufro. Orang kufur biasanya cenderung kepada kekafiran, kata Rasulullah. Itu Rasulullah yang bilangnya. Maka hello ibu, hello bapak, karena iman kita masih seperti ini, tidak seperti Rasulullah, kita jangan minta miskin ya, mintanya cukup. Angsuran rumah, angsuran mobil, anak sekolah, ya, kita mintanya ya, tidak mau jadi orang kaya tapi minta cukup aja lah. Ketika mau bayar cukup ada, ketika mau beli mobil cukup uangnya, minta cukup aja tuh. Maka agnina atau akfina, cukupkan, atau agnina, berikan kekayaan, karena kita ingin hidup tenang. Hello ibu, kalau bapaknya kerek punten pakir, itu biasanya retak. Biasanya ya, kebanyakan yang retak rumah tangga berasal dari faktor ekonomi. Orang judi online juga diantaranya mau kaya tetapi dengan cara yang tidak halal. Bu,
di Pengadilan Agama Tiga Rasa di kita ini sudah hampir ada 257 kasus aduan istri menggugat cerai suami. Apa gara-garanya? Suaminya keranjingan judi online. Masya Allah, ini darurat nasional, judi online. Ternyata bosnya petinggi juga, backingnya petinggi juga. Ustadz menceramah haram. Ternyata yang memfasilitasi ini kadang-kadang kita, kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Di satu pihak mau memberantas, di pihak lain kemarin Kementerian apa tuh ditemukan? Ya, ini dia. Masya Allah, Bapak, kalau mau kaya jangan masang judi. Nggak ada kamusnya, nggak ada sejarahnya. Orang bahagia kaya gara-gara menang judi. Yang ada penasaran, menang tagihan, kalah ini jauhi. Allah melarang sekali. Ini dia dua, ibu, jaga warisan Rasulullah. Apa warisan Rasulullah? Taraktu fiikum amroini lang tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kata Rasulullah, saya tinggalkan dua warisan. Kalau engkau pelihara tuh dua warisan, engkau pakai, engkau jadikan pedoman, engkau tidak akan tersesat, selamat dunia akhirat. Apa itu warisan? Adalah Al-Quran dan hadis. Maka ibu bapak yang menitipkan anaknya di sini ke Ustadz Asep, ke Ustadz siapa tadi, Jul? Nah, itu dalam rangka menjaga warisan. Jangan lupa ibu, kalau kita naik kereta mau ke Jakarta, nitip motor berapa sehari ya? 5.000 ya sehari. Sebulan kali 30 hari berapa tuh? Sebulan 105. Nitip motor tuh. Sekarang nitip anak, ayo motor benda mati, anak benda hidup, investasi dunia akhirat. Masa nitip anak biar bisa ngaji ke Ustadz Asep? Masa tidak apa bu? Tidak ada uang infak. Guru ngaji manusia atau bukan? Manusia apa malaikat? Butuh makan tidak, butuh minum tidak. Perhatikan ya, tidak hanya nitip anak, tapi perhatian nih Pak Ustadz, saya nitip anak ini bulanannya, terima kasih, hanya mampu seperti ini. Ustadznya juga khusyuk, tenang tuh Ustadz ngajar ngajinya. B berpalang pasti lu bapak lu terus. Tuh tenang tuh, perhatikan ya guru ngajinya. Jangan bilang masa ngaji bayar. Tuh kalau di saya di Kampung Daru, masa ngaji bayar? Ngaji kan harus ikhlas. Bener harus ikhlas, tapi gurunya kan bukan malah ikat tadi. Nitip motor aja sehari seperti itu. Masa ini nitip manusia nggak bayar? Bahasanya infak dah. Listrik perlu dibayarkan. Ingat itu ya. Ya, Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Saya juga punya PAUD Quran, punya madrasah. Ingatkan ke wali muridnya, Ibu, guru saya ini ada 4, ada 5 orang, butuh ini, butuh itu. Perhatikan infak mah. Perhatikan, kenapa? Biar gurunya khusyuk, tenang, anak ibu pinter, gurunya juga berkah, ibu juga enak di rumah. Kalaupun ibu nggak ngajarin karena keterbatasan waktu dan ilmu, ibu dititipkan ke ustadz dan ustazahnya. Ini dia luar biasa, jaga warisan Rasulullah. Al-Quran satu, cara menjaganya pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, kemudian praktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Warisan yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Apa? Omongan, perilaku, ucapan, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis. Tiru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menirunya? Datangi majelis taklim. Kalau di sini disampaikan bisa sampai subuh, ya tuh. Ngaji ke sini. Malam apa di sini Ustadz ngajinya ibu-ibu? Malam Jumat. Di saya malam Minggu tuh penuh tuh musola. Kaset penuh apanya?
Ya, itu kenapa? Karena tadi mau menggali hadis, ya, mau menggali hadis. Kenapa? Mau meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin. Udah dah. Ya, nanti bersambung ya. Lihat di YouTube saya. Kalau ngaji di Masjid Darul An-Nur tuh, di Masjid Perum Darul Indah tuh, saya suka ngajar-ngaji bapak-bapak malam Senin, suka di YouTubein tuh. Terus ada berapa YouTube itu, ada jamaah yang rajin tuh Ustaz tuh ya. Kalau mau penasaran ngaji saya, ketik aja Taklim Ustadz Oyon Sahroni Masjid An-Nur Darul Indah, nanti ada berapa tuh YouTube-nya ya, untuk nambah silaturahim. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Punten, mohon maaf, insya Allah kita bertemu dalam kesempatan dan waktu yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.